ketika berbicara bertiga jangan berbisik-bisik sehingga yang ketiganya merasa disepelekan, itu termasuk dalam adab juga. Terus maksudnya ada pada bertamu juga harus kita perhatikan terus. Dan misalnya masalah ibadah juga kita harus hati-hati sekali. Masalah ibadah itu kita harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Karena dari kaidah fikihnya sendiri, ibadah itu semuanya haram. Karena ibadah itu semuanya dilarang kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum masalah ibadah itu haram, itu tidak boleh kecuali yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau maksudnya apa nih? Jadi misalnya kalau kita beribadah itu, kita harus tahu ibadah ini apa dan tuntunannya seperti apa. Jadi misalnya kalau misalnya di lingkungan kita ada orang yang melakukan ibadah gitu. Misalnya bentuknya seperti ibadah, tapi kita nggak tahu itu ibadah apa. Nah, kita harus cari tahu dulu itu ibadah apa gitu, sebelum kita melakukan. Misalnya ketika kita salat Jumat di Masjid Turki, itu kan setelah azan ada salat sunnah. Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Ada yang bisa ngasih tahu saya nggak itu salat sunnah apa? Azan apa? Salat apa? Azan pertama. Oh, itu Jumat azan pertama. Itu salat ini kan. Saya tuh masuk. Datang ya? Salam Turki kan. Salat ini. Itu salat sunnah sebelum Jumat. Salat Jumat. Pernah lihat dari Terjebak kan? Kata Kang Irfan ada sebelum zuhur ada. Sebelum zuhur. Tapi sebelum salat Jumat pernah lihat. Ya. Saya nggak bilang bahwa salat sunnah itu nggak ada, tapi sampai sekarang saya belum ketemu dalil lagi. Makanya saya nanya sekarang, ada yang tahu nggak itu dalilnya seperti apa? Saya tahu mungkin. Yang pernah saya dengar kan dulu jatuhnya khalifah dari Turki, dan itu salat sunnah itu dilakukan karena Turki berharap entah khalifah itu berdiri lagi di Turki itu juga, dan mereka merasa bersalah karena itu. Begitu kan? Merasa bersalah kan? Merasakan ya, termasuk merasa bersalah karena jatuhnya khalifah itu di Turki itu. Yang sholat sunnah untuk doa sehingga ntar berdirinya khalifah lagi itu juga di Turki itu. Maksudnya sholat hajat. Ya, sholat hajat. Ya, Pak. Ya pokoknya pada intinya kalau kita mau beribadah itu kita harus tahu dasar-dasarnya. Jangan sampai kalau udah tahu gitu habisnya. Ya maksudnya itu kita ikut dasar itu kita harus bisa tahu ini bisa dijadikan dasar buat kita untuk beribadah atau enggak. Yang seperti itu juga harus kita perhatikan. Kalau kita mentaklid kepada orang yang percaya ya. Takut kepada orang percaya belum tentu benar. Orang yang kita percaya. Jadi ya, kayak Yudi, orang yang kita percaya. Takut kayak Yudi. Taklid kayak Yudi. Ya bisa, karena ibadah itu kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bukan petokan lalu. Udah ditarik lagi. Jadi pokoknya pada intinya itu dalam setiap sendi kehidupan kita, dalam ibadah, kuliah, kerja, keluarga, sehari-hari, itu kita harus perhatikan gitu. Karena kita udah tahu tujuan hidup kita itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada nantinya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita misalnya dalam setiap aktivitas kita nggak memperhatikan hal tersebut gitu. Misalnya kita kerja, ya egal lah kita kerjanya apa aja gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Konsekuensinya kira-kira Dosa. itu dosa pertama. Terus minimal Hilang berkah. ya minimal apa yang kita dapat itu tidak barokah. Kayak dia sama si Aci. Jadi minimal berkah. apa yang kita dapat dari hasil jerih payah kita tuh nggak barokah gitu. Apa artinya nggak barokah? Artinya nggak akan membuat kita bahagia gitu. Ketika kita kerja, rezeki atau uang yang kita dapatkan tuh nggak berkah, nggak mendapatkan barokah dari Allah, tidak dari Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan kita selalu kekurangan. Lalu kita selalu merasa hidup kita kok miskin banget. Terus jadi intinya dia tuh selalu merasa was-was, selalu merasa ragu-ragu, selalu merasa kekurangan. Uang yang kita terima tuh langsung lewat atau sering hilang kemana. Itu misalnya dalam masalah kerja, atau misalnya dalam masalah keluarga. Misalnya kita mencari istri atau kita melakukan proses menuju keluarga, misalnya kita tidak memperhatikan tuntunan Islam, bisa jadi kehidupan pernikahan kita nggak barokah. Bisa jadi tiap detik
keluarga kita seakan-akan kita menjadi berasa di neraka. Siapa sih yang akan merasa senang kalau misalnya istri kita tuh cantik banget, cantik, tapi setiap detiknya itu membuat kita panas gitu. Panas. Jadi misalnya, maksudnya panas. Normal gitu. Maksud yang lain lagi apa? Itu ya maksudnya. Jadi misalnya ketika di depan kita nggak dandan sama sekali, tapi ketika mau keluar, dandan habis-habisan. Ketika sama kita biasa-biasa, tapi di tempat lain sama laki-laki lain biasa-biasa gitu. Pegang-pegangan. Itu sama saya. Bener banget. Jadi misalnya gimana ya, misalnya punya istri cantik yang bisanya cuma ngasangin dompet doang gitu. Itu artinya kehidupan kita nggak akan bahagia gitu sama itu. Artinya Membuat kita panas kan. minimal di dunia ini kita akan merasakan bahwa apa yang kita dapat tuh nggak barokah, apa yang kita dapat tuh tidak membuat kita bahagia. Jadi artinya minimal di dunia ini juga kita akan menderita. Sedang di luar lebih dari itu, bisa jadi apa yang kita dapat itu atau apa yang kita lakukan itu malah membawa kita ke neraka gitu. Bisa jadi apa yang kita dapat itu malah mendorong kita supaya terjerumus gitu ke dalam neraka. Itu konsekuensi yang bakal kita dapat. Artinya apa? Nah, kita sudah tahu bahwa kita asal kita dari mana, kita akan kemana. Terus kita sudah tahu apa yang kita lakukan di sini tuh harusnya apa saja. Nah, itu harus kita pertahankan gitu. Artinya kita sudah tahu jati diri utama kita sebagai muslim, kita sudah punya jati diri sebagai muslim. Kita pertahankan jati diri sebagai muslim itu. Kita pertahankan dalam setiap aktivitas kehidupan kita bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keturunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita punya jati diri utama ini, kita sudah pertahankan jati diri utama kita ini, terserah selanjutnya mau ngapain. Mau jadi insinyur boleh, mau jadi konsultan boleh, mau jadi penerjemah silakan. Artinya kita sudah punya jati diri utama, terus mau melanjutkan mencari jati diri selanjutnya, yang maksudnya jati diri sekundernya, terserah apa aja. Artinya kita sudah tahu kita di dunia untuk apa, kita sudah tahu dasar-dasar kita hidup di dunia ini harus gimana aja. Ya, kita bisa bebas berkreasi gitu. Bukan berarti jati diri itu terus membatasi kita, enggak. Jadi jati diri itu justru harusnya memotivasi kita untuk semakin berkarya di dunia ini, semakin berproduktif. Artinya kita bisa belajar mekanik, bisa belajar ekonomi, bisa belajar bahasa, bisa jadi politikus, bisa aktif, maksudnya bisa mengurusi rakyat di pemerintahan. Masalah kesannya bebas itu. Tapi yang penting adalah kita mempertahankan jati diri kita sebagai muslim itu. Dalam aktivitas kita berhati-hati gitu. Sama seperti perkataan salah satu sahabat Umar, atau yang salah satu, saya lupa namanya, saya kalau nggak salah Umar, sahabatnya Rasul. Yang artinya perumpamaan orang bertakwa itu bagaikan berjalan di jalan yang penuh dengan duri gitu. Artinya kalau kita mau melangkah itu, kita selalu melihat. Kita mau mencari kerja, kita mau meneruskan kehidupan, kita selalu melihat ini perbuatan kita ini sesuai nggak dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan tadi, apa yang kita lakukan sekarang itu akan kita dapatkan konsekuensinya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, insyaallah. Jadi mungkin dari saya segitu. Nanti silakan diskusinya dilanjutkan. Mudah-mudahan jalan 46. Amin. Amin. Jadi sekian saja yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan berarti itu adalah kesalahan saya sebagai manusia dan juga karena godaan setan. Terima kasih bisa Khair atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, setelah kita dengarkan